pas semua membaik semuanya. Saya bisa juga udah menolong keluarga yang jauh. Seperti mama saya pernah juga sakit, saya hanya mendoakan dari jauh. Saya bilang ini saya arahkan, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun belum sempurna, tetapi step by step semakin saya dalami, semakin saya mencintai, semakin saya jiwai, itu saya menikmati sekali. Terima kasih Mas Aksan, terima kasih Bu Fevi. Ini acara yang luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Keberlimpahan bukan hanya tentang tumpukan emas atau saldo deposito kita. Bukan hanya tentang itu. Ya. Keberlimpahan itu berbicara tentang sehat holistik. Bu Fevi tadi dengan keluarga atau dengan suami sudah mencari penyembuhan kemana-mana. Ke rumah sakit, ke berbagai media sudah dilakukan. Ternyata cara menyembuhkan dirinya adalah dengan dia masuk ke dalam dirinya. Menyadari napasnya. Berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masa lalu, masa sekarang, masa depan, berdamai dengan semua orang dan semua makhluk. Bu Pevi, apa nih yang pesan yang bisa disampaikan ya, yang mungkin bisa menginspirasi pemirsa kita bahwa dari perjalanan hidup Bu Pevi pernah disakitin orang lain, pernah dijahilin, kemudian juga cobaan hidup dalam rumah tangga juga banyak, lalu bisa bertahan dan bahkan bisa fine-fine aja gitu, merasa baik-baik aja gitu, nggak pernah merasa sedih apalagi kekurangan. Padahal juga Bu Pevi ini kan keluarga sederhana ya. Gimana Bu? Silakan. Di sini ya, sebelum saya itu kayak yang tadi bicarakan mengenai menjual itu ya, tapi kita jadi ada rasa kasihan loh Pak. Ya sebelum saya Ibu dizolimi orang, justru Ibu kasihan sama orang yang menzolimi iya, itu. Kasihan, jadi rasa kasihan timbul. Kok bisa Bu? Gimana tuh ceritanya? Saya juga tidak mengerti kenapa itu jadi langsung begitu ya. Itu lagi kembali ya, karena pada dasarnya Tuhan itu adalah kasih kali ya. Jadi kita tuh langsung cepat, udah kita dibuat seperti itu pun kasihan, rasa timbul kasihan itu ada juga sama dia. Kita pikir mungkin apa dia tidak di luar kesadarannya atau bagaimana juga, mungkin dia melakukan itu tidak dengan kesadaran atau dengan iri, dengan apa kita tidak tahu, biarkanlah hanya Tuhan yang tahu. Ya jelas Bu, kalau orang berbuat jahat itu orang yang tidak punya kesadaran. Maksudnya ada niat jahatnya atau apapun itu yang di dalam dirinya, biarkan Tuhan yang tahu, tapi di hati kita jadi ada rasa timbul kasihan gitu. Dan pesan yang saya mau itu kan bahwa apapun yang dibilang orang lain terhadap kita, kalau kita mengikuti itu kan kita akan hancur sendiri. Tetapi yang tahu di dalam diri kita itu kan hanya kita. Contohnya kita di dalam meditasi atau di RSN, sadar nafas, orang langsung berpikiran negatif, biarkan saja. Mereka mau berpikiran apa, karena yang kita yang merasakan yang di dalam hati kita itu seperti apa. Dan juga yang saya mau pesankan itu bahwa kita marilah tetap menyadari bahwa sadar nafas itu sangat luar biasa, sangat nikmat, dan banyak hal yang kita dapatkan secara step by step, ada perubahan otomatis di dalam diri kita. Dan kita semakin peka terhadap sesama kita, rasa kasih itu ada timbul dalam hati kita, dan banyak perubahan yang akan kita dapatkan. Kita semakin bisa lebih percaya diri, semakin kita mengasihi sesama kita, dan semua berbahagia di sekeliling kita. Dan intinya hanya satu, apapun yang dibuat orang lain terhadap kita, jangan pernah kita membalas. Biarkan alam semesta yang melihat, yang bertindak, jangan kita.
Oke, Itu oke. itu Iya, iya. pesan saya. Oh, luar biasa ya. Jadi sadar napas ini sudah membuat ibu auranya membaik, kemudian juga kerezekiannya ya Bu ya, karena tidak Iya, tadi setiap kali pas butuh apa ada. Hidupnya iya. Bu Pevi benar-benar pas-pasan ya. Pas Iya, butuh uang SPP ada, pas butuh iya, sepeda ada, luar biasa. iya. Pas semua membaik semuanya. Saya bisa juga udah menolong keluarga yang jauh. Seperti mama saya pernah juga sakit, saya hanya mendoakan dari jauh. Saya bilang, ini saya arahkan, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun belum sempurna, tetapi step by step semakin saya dalami, semakin saya mencintai, semakin saya jiwai, itu saya menikmati sekali. Ya, keren ya. Terima kasih ya Bu Pevi sudah berkenan berbagi. Sama-sama. Nah, kita akan tarik kesimpulan nih oleh Bang El. Apa Bang El yang bisa diambil pelajaran dari obrolan ini ya? Karena sejak awal tadi bahkan kalimat pembuka saya sudah nanya gitu. Bu Pevi ini bilangnya hidup berkelimpahan gitu, sangat menakjubkan gitu. Saya tanya mobilnya berapa, apartemennya berapa unit, mobilnya, rumahnya berapa banyak, ternyata nggak bisa jawab Bang ya. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Aksan, terima kasih Bu Fevi. Ini acara yang luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Keberlimpahan bukan hanya tentang tumpukan emas atau saldo deposito kita. Bukan hanya tentang itu. Ya. Keberlimpahan itu berbicara tentang sehat holistik. Bu Fevi tadi dengan keluarga atau dengan suami sudah mencari penyembuhan kemana-mana. Ke rumah sakit, ke berbagai media sudah dilakukan. Ternyata cara menyembuhkan dirinya adalah dengan dia masuk ke dalam dirinya. Menyadari napasnya. Berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Berdamai dengan semua orang dan semua makhluk. Kenapa saya bilang berdamai dengan semua makhluk? Itu yang saya sampaikan ke dia dan keluarganya waktu saya datang ke rumah. Jangan dilawan. Mau makhluk apapun yang ada di sini, mau itu titipan, mau itu kiriman, doakan aja. Lihat mereka sebagai makhluk yang terjebak, lalu dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab atau kurang berkesadaran. Doakan, lepaskan vibrasi cinta kasih, maka semuanya akan damai. Apa yang terjadi? Kehidupannya membaik. Kehidupannya terus membaik. Dia lakukan usaha itu mudah, dengan mudah mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil. Ini keberlimpahan yang luar biasa. Waktu anaknya butuh buku, terjadi keajaiban, ada orang yang ngasih buku. Uang suaminya kurang beli obat, ada yang ngasih uang. Benar-benar pas tepat di waktunya. N-nya itu besar. Anaknya pengen punya sepeda, ada yang telepon. Ini kalau dibilang ini yang dinamakan quantum entanglement, itu keterikatan kuantum. Waktu Bu Fevi memvibrasikan keinginannya, semesta mendukung, mestakung. Orang entah di mana itu ada yang connect. Semesta melakukannya, Tuhan melakukannya. Tuhan dan perangkat-perangkatnya bekerja. Nah, ini keberlimpahan yang luar biasa. Tinggal ya gini kan, nggak semua jatah orang menjadi kaya raya, Mas. Nggak semua. Kalau semua orang kaya raya, contohnya kayak Pak Prabowo, nggak ada yang jadi tukang parkir. Nggak ada yang jual jambu, nggak ada yang orang ngolah bengkel. Semuanya akan bersaing, ada 200 jutaan orang akan bersaing jadi presiden. Kacau Indonesia ini. Jadi keberlimpahan yang dimaksud bukan hanya tentang uang. Tetapi dalam uang setidaknya minimal berkecukupan. Atau lebih baik lagi, pas-pas. Pas mau ke Turki ada tiketnya, ya. Pas mau ke Jogja ada tiket, ada hotelnya. Pas mau nge-zoom ada kuotanya, ya pas, ya. Oke. Hidup pas-pasan itu sangat nikmat. Mantap. Terima kasih untuk penguatannya Bang El. Baik,
Ya, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini, obrolan yang sangat inspiratif. Jadi kita sudah bisa menarik pelajaran dari ini tadi semua ya. Apa arti sebenarnya keberlimpahan dan kecukupan ya. Kalau memang ya itu adalah soal rasa, dikembalikan ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita merasa cukup, bagaimana merasa kita berlimpah. Untuk berlimpah tidak harus menunggu punya uang 271 triliun ya. Tetapi berapapun asal bisa membuat kita bahagia dan cukup pas untuk memenuhi kebutuhan kita, mau apa? Karena Tuhan memang tidak akan pernah memenuhi keinginan kita, tetapi dijamin Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Oke, Bu Pevi, terima kasih banyak atas kisahnya yang sudah dibagikan malam hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Terima kasih.